pernah kejadian 2023 bulan November, 1 kandang habis. Iya, karena kita hanya bisa mencegah. Oh iya betul. Kalau mau ngobatin itu pengalaman agak susah ya kalau udah kena tuh. Awalnya ini kan saya tuh dari YouTube ya Pak ya. Sebelum di ayam juga nggak langsung ujug-ujug langsung ke ayam kan. Mulai dari kelinci dulu. Kelinci dulu. Saya itu ada, kenapa saya ambil kelinci kan, di sini kan saya ada saudara itu kan peternak ayam, kambing sama sapi. Nah, setelah itu kan karena kambing sama sapi kan kita nggak usah ngarit, paling tinggal juga sisaan-sisanya dikasih makan kelinci. Cuman persoalannya adalah kelinci itu mudah stres. Sama orang baru ketika dia mulai persalinan melahirkan itu saat yang krusial. Kadang tuh kalau stres dia nggak bisa menyusui. Mikir lagi, ganti lagi. Lihat YouTube dari namanya yang peternak mandiri dengan penghasilan jutaan rupiah. Itu kan dia di samping rumah dengan 20 indukan atau 10 indukan itu bisa penghasilan jutaan rupiah. Kok bisa? Ternyata itu dia berternak ayam kampung. Kenapa ayam kampung ya? Ayam kampung itu dari level bawah sampai atas juga kita bisa menikmati. Kalau kita sapi kan hanya orang kalangan menengah ke atas yang bisa menikmati rasa daging sapi. Nah ternyata dengan 20 ekor indukan ayam kampung, misalkan kita produksinya, hitung aja misalnya setengahnya 50%, berarti per hari itu ada 10 butir. Yang tadi saya jelaskan itu fase untuk menetas itu 21 hari. Jadi maksimal itu kan kita kumpulin telur itu selama 7 hari. Berarti 10 butir per hari kali 7, 70. Anggap aja lah kita yang menetas 50. Berarti itu per minggu kita punya 50 DOC. Kalau yang tadi harganya 10.000, per minggu 500.000. Gitu, kalau 20 indukan. Makanya dengan seperti itu kita bisa menghasilkan penghasilan mingguannya ada gitu. Ditambah lagi kalau kita dibesarkan. Sekarang untuk pembesaran ayam kampung itu harganya per kilo udah 40.000 Pak. Tahun lalu waktu saya awal-awal beternak itu masih 35. Kadang di teman itu ada yang dihargain 32 gitu. Sekarang alhamdulillah lebih menguntungkan. Dengan harga 40.000 tuh kita ada lebihnya cukup banyak lah Pak. Ya, saya ternak ada ayam kampung dari peternak muda itu hampir semua ya, ada BP2, ada Sengkuni. Sengkuni. Oke, 2 berarti ya ada jenisnya. Iya. Oke. Total ayam berapa Pak? Total indukan ada kalau nggak salah sekitar 25-an ya. Awal berapa? Beli 2 box. Itu kan itu ada gambarnya 2 box tuh. Iya. Nah, 1 box saya, 1 box saya pribadi, 1 box lagi kelompok. Yang kelompok di peternak ayam kampung Curug namanya AKC gitu. Nah, 1 box itu dibesarkan, saya seleksi lagi. Dipilih sekitar 25. Ternyata sekarang karena ada teman yang main, Kang boleh nggak ambil 2, ambil 3, sisa jadi sekarang tinggal 20-an ekor gitu. Iya. Ini kebetulan lagi pergantian skam ya. Kan sebelum itu kan skam kita angkat. Kemarin sebelumnya udah diangkat, ditabur itu putih-putih kapur dolomit. Kalau nggak salah ya 6 bulan. Itu udah 6 bulan. Sekarang waktunya jadwal ganti skam. Sebelum itu ditabur dolomit dulu. Habis itu baru kita tambahin skam. Selama 6 bulan itu kita nggak usah bersihin kohe, nggak usah ngapa-ngapain. Iya. Makanya selama 6 bulan tadi diganti keseluruhan skamnya. Habis itu kita tambah skam yang baru gitu. Simple kalau untuk peternak ayam kampung itu kita pagi ngasih makan, ngasih minum. Siangnya kita boleh main kemana gitu, terus sore baru balik lagi kandang gitu. Kalau untuk indukan saya sekarang menggunakan pakan self mix ya. Self mix itu adalah pencampuran sendiri gitu ya, diracik sendiri. Perbandingannya adalah jagung, saya menggunakan jagung giling 55%. Terus ada konsentratnya karena ini indukan, saya menggunakan konsentrat petelur itu 35%. Terus sama dedaknya itu sekitar berarti 15%. Pemberian makan sehari berapa kali?
2 kali. 2 kali aja. Pagi sama Pagi sama sore. sore aja ya. Kadang kalau pulang malam ya malam. Iya. Santai lah ya. Iya. Oke. Sebenarnya kalau Rewel untuk nggak? Maksudnya kayak ayam petelur kan rewel tuh ya. Kayak harus setiap makan harus pagi, siang, malam itu harus tepat waktu. Ini enggak. kalau seharusnya masih harus tepat waktu. Nah, Hanya saja kan ini kan ayam kampung ini kan dia tidak seperti apa namanya ayam petelur ya. Ayam petelur itu dia sensitif banget gitu. Iya, Ini kan betul, kampung kan dia lebih tahan banting berkata. Pakan pun kadang kalau pagi ada sisa nasi saya suka kasih tambahan sisa nasi gitu. Enaknya ayam kampung itu dia lebih tahan banting, terus pakannya itu kita bisa menggunakan dedak, bisa menggunakan nasi aking. Yang pembesaran itu saya menggunakan dedak sama nasi itu pembesaran. Oh, untuk pengalaman penyakit pernah kejadian 2023 bulan November, 1 kandang habis. Persoalannya karena kita belum mengerti yang namanya biosecurity. Jadi datang ayam baru dari luar, itu kurang lebih 1 minggu lah. 1 minggu karena ternyata ayam itu bawa virus yang di dalam kandang tidak tahan, karena itu kita ngambil 100 ekor dari luar untuk proses potong kan, karena ada permintaan potong, ayam kita kurang, akhirnya kita ngambil dari luar, ternyata bawa virus. Harusnya kalau yang datang kayak gitu kita langsung potong, cuman kita kan nggak ngerti, besoknya lagi kita potong, padahal itu cuma sebentar, karena itu kan posisinya datangnya malam, siang itu udah kelihatan, oh ini ayam trouble nih, ternyata ya itu 1 kandang habis. Sebelumnya ini lebih banyak dari sekarang ini. Ada macam-macam, ada uraba. Oh iya. Terus ada KUB. Kita nggak ngerti ya. Jadi kemarin itu yang kita lakukan udah pakai suntik, udah pakai katanya herbal, udah pernah dicobain semua. Ya tiap hari ngangkut ayam mati, gitu. Akhirnya ketemu solusinya nggak, Pak? Ya nggak ada sampai sekarang, karena itu virus ketika udah masuk ya kalau bisa sih sebelum mati kita potong untuk dikonsumsi, karena itu ayam apa namanya ibaratnya ayam sayang lah, itu ayam udah produksi gitu ya, jadi ya udah dicoba obatin, tapi minusnya ketika udah masuk obat antibiotik itu kita nggak bisa konsumsi kan, itu kan nggak boleh langsung dimakan gitu, ada residu antibiotik yang kalau dikonsumsi sama kita kan bahaya gitu. Kalau sakit-sakit biasa ada, cuman kalau kejadian kayak tahun kemarin alhamdulillah ada, karena setelah apa namanya kejadian tersebut kita belajar Pak, belajarnya karena oh iya ayam itu perlu vaksin juga. Alhamdulillah yang ini indukan full vaksin Pak dari mulai DOC, karena kita udah setting tahan banting mulai dari ada yang 7 hari, terus suntik lagi 14 hari sampai usia apa namanya layar pun udah siap telur itu kita udah suntik gitu, dan diulang per 3 bulan sekali gitu. Iya, karena kita hanya bisa mencegah. Oh iya betul. Kalau mau ngobatin itu pengalaman agak susah ya kalau udah kena tuh. Kalau peternakan itu ya 60-70% memang kosnya yang terbesar di pakan. Yang kemarin yang kita awal-awal ibarat kata belum tahu pasar, kita dengan harga yang tadi DOC beli terus pakan beli, ternyata dijual dengan harga yang murah 32.000. Makanya berpikirlah, oh gimana kalau kita cetak DOC sendiri, bikin peternak mandiri seperti yang awalnya yang dari YouTube itu. Dengan sistem tadi bisa 50 ekor atau 1 box lah 100 ekor per minggu kan kita bisa, kalau pembesaran kan bisa dapat sendiri. Nah, di samping itu kita belum tahu kan untuk mencari apa namanya bakul ibarat kata yang harganya cocok ya. Hanya adalah adain itu kita apa namanya kumpul sesama peternak. Adain namanya asosiasi, kita bikin asosiasi peternak ayam kampung Dharma Ayu itu, yang membuat peternak ayam kampung kita nggak bingung untuk ngejual kemana. Mereka
coba di rangkul bakul-bakul yang ibarat kata memihak ke peternak gitu. Jadi kalaupun kita produksi DOC berapapun, kalau bakulnya jualnya tahu, harganya jelas, kita juga semangat. Iya. Kalau ini mah mau ternak berapa ratus, ternyata harganya 32, aduh kita bingung nanti ngejualnya. Untuk pakan aja kan pur sekarang udah mahal gitu. Itu ya Tantangannya. Oke. Ya senangnya itu kalau pagi-pagi nih, bentar lagi nih ya, ambilin telur. Apalagi kalau pas udah mulai menetas, masukin ke mesin tetas, pas mulai menetas udah senang. Kalau udah menetas, wah ini duit ini. Cuan nih ya. Cuan ini. Cuan ya. Untuk harga jual ayamnya sekarang gimana, Pak? Stabil atau sering berubah-ubah? Ya namanya juga peternak ya, kadang tuh harga kalau lagi bagus-bagus, biasanya menjelang Ramadan atau menjelang pas Idul Fitri atau Idul Adha gitu harga naik. Harganya bisa 50.000. Kadang itu pun masih kecil-kecil mereka ambil gitu. Karena kan yang namanya Ramadan ya jualan apa aja juga laku kan. Kalau harga sekarang alhamdulillah masih di harga 40-an lah. Ibarat kita masih lumayan, ada lebihnya buat kita. Kalau sebulan ini kan DOC banyaknya saya ngejualnya. Kalau DOC sebulan bisa 1 sampai 2 box, Pak. Bahkan 2 box lebih. Kalau untuk pedaging, karena saya juga di samping ngejual DOC menerima juga, jadi pedaging itu bisa sekitar 100 lebih lah, 100 lebih. Karena kan ada yang, Kang ada nih 10 ekor bawa ke sini, Kang ada nih 5 ekor bawa ke sini gitu. Sekarang dengan adanya wadah ya, peternak ayam kampung di Indramayu, peternak di sekitaran ini kan pada semangat. Rencananya untuk ke depan saya ada pesan mesin tetas yang kapasitas besar, Pak. Kapasitas 750 butir. Belum ada mesinnya? Iya, insya Allah bulan depan atau akhir bulan ini datang gitu. Karena untuk mengejar kebutuhan teman-teman asosiasi kebutuhan DOC. Jadi kita nggak usah jauh-jauh beli ke kota atau di luar kota gitu. Jadi menyediakan gitu. Itu rencananya. Tipsnya mulai aja dulu. Karena kalau kita banyak teori, ini untungnya cuma 1 juta, untungnya kurang banyak. Itu kalau kita mikir-mikir nggak jalan-jalan. Terus aja mikir. Praktek dulu. Tipsnya itu pertama ya tadi, adanya misalkan modal 500.000, mulai dari beli DOC dulu. 500.000 beli setengah box gitu. Beli berapa ekor, belajar dulu pembesarannya kayak gimana, siklusnya. Karena ketika udah merasa udah besarin terus kita ngejual, tahu sendiri nanti, oh iya ya ada untungnya sekian, nanti semangat itu, semangat. Jadi kita harus belajar dulu nih ya, praktek dulu. Nggak usah gede-gede aja dulu ya, iya nggak usah banyak-banyak, 50 atau 100 ekor. Karena untuk sekarang ya, dulu mah zaman dulu kita kalau mau beli DOC harus 1 box, itu pun saya langsung dari Lampung kan dikirim. Kalau sekarang mah di peternak sekitar juga banyak. Iya banyak ya, teman-teman juga banyak yang ngejual DOC juga. Kalau dikumpulin juga bisa 5 box lebih. Kita lihat dari peternaknya itu penjualnya, sehingga sehat-sehat gak ayamnya. Karena nggak hanya tadi yang ayam gede, DOC pun bisa bawa virus, Pak. Iya. Gitu, kita harus tahu. Ya intinya seleksi lah gitu. Tapi saran saya itu carilah peternak yang di wilayah kita sekitar, karena dengan kita ngambil sekitar itu ayam itu udah menyesuaikan dengan suhu kita. Kalau tahu sendiri Indramayu kan panas. Kalau kita ngambil DOC dari Bogor misalkan, Beda ya? Iya nanti kaget. Yang ada malah banyak kematian, itu yang terjadi. Udah perjalanan jauh, perbedaan suhu. Kita juga pasti terbuka kok ketika ada masalah langsung, Kang ini ayamnya kayak gini, obatnya apa gitu. Belajarlah sama yang senior-senior, di sini banyak yang senior-senior gitu. Nah, pemasaran Bapak biasanya target pasarnya siapa, Pak? Market untuk DOC DOC. itu sekarang banyak sih karena antri ya. Kalau untuk pedaging itu mereka ambil sendiri ke sini. Besok juga ngambil ke sini. Berarti udah ada pelanggan, Pak? Udah ada karena udah berjalan lama kan ya, Pak.
gitu. Kalau promosi lewat apa? Biasa Facebook. Facebook aja. Facebook. Bapak. Nama Facebooknya apa? Nama Facebook Imam Ghazali. Imam Ghazali. Buat rekan-rekan peternak yang berminat untuk usaha ternak ayam kampung, mangga datang ke saya, itu di alamat Desa Curug, Kecamatan Kandahur, Kabupaten Indramayu. Atau bisa lihat juga di Facebook asosiasi kami di Apakda Indramayu, U-nya 2 ya. Apakda pakai H. APAKDHA gitu. Nah, Berarti Bapak dulunya juga peternakan melihat dari YouTube ya Pak? iya, belajar-belajar dari YouTube. Karena ya kita nggak tahu nih yang sekitar yang terdekat siapa. Karena Kalau belum ada belum ya? belum banyak, ada mungkin kita nggak tahu karena belum ada wadahnya. Ketika ada wadahnya, oh ternyata di Indramayu nih, sekitar Indramayu Barat aja cukup banyak di sini. Rata-rata kan di Indramayu Kota juga cukup banyak gitu. Terima kasih udah nonton video ini, semoga infonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel usahaku.